Harta Gus Yakut naik drastis jadi 11 miliar rupiah setelah jadi Menteri Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, saya berterima kasih ya. Bagi yang belum, langsung aja di subscribe agar ketika saya mengupload video terbaru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Kali ini saya akan mengupdate lagi berita tentang iblis. Bukan iblis, maksud saya koruptor. Koruptor sama iblis sama nggak sih? Ya pokoknya begitulah. Kali ini kita akan melihat berita tentang harta kekayaan Gus Yakut ya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji. Katanya dalam berita ini harta kekayaan Gus Yakut itu meningkat setelah menjadi Menteri Agama. Sebelum jadi Menteri Agama hartanya nggak sampai 1 miliar, cuman 900 sekian lah. Tapi setelah menjadi Menteri Agama tiba-tiba naik jadi 11 miliar. Mau jadi apa Indonesia tanpa... Sepi banget ya, nggak ada yang demo. Ya nggak mungkin lah ada yang berani demo Pak Yakut gitu ya kan. Oke, kita lihat beritanya nih ya. Fokus kita lihat beritanya ya. Harta Gus Yakut naik drastis jadi 11 miliar rupiah setelah jadi Menteri Agama. Mantan Menteri Agama, Menak, Yakut Holil Qomas alias Gus Yakut sedang menjadi sorotan publik setelah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji 2023 hingga 2034. Yakut diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan membagi kuota haji tambahan sebanyak 20.000 jemaah dari pemerintah Arab Saudi secara tidak proporsional. Akibat perbuatan tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian lebih dari 1 triliun rupiah. Angka ini merupakan estimasi awal dan kini KPK masih menunggu perhitungan final. Aktual loss dari Estimasi kerugian negara sekitar 1 triliun. Ingat ya, itu estimasi awal, bisa lebih besar dari angka tersebut teman-teman. Uang segitu banyaknya nggak mungkin dipakai sendiri. Pasti setor ke sana, setor ke sini gitu ya. Atau setor ke mana gitu ya. Oke, kita lanjut lagi simak videonya. Aktual loss dari Badan Pemeriksa Keuangan, BPK. Yakut Holil tercatat aktif menjabat Menteri Agama sejak Desember 2020 hingga Oktober 2024 di era kepemimpinan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sebelumnya, ia merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, RI periode 2014 hingga 2019. Sebelumnya sempat jadi anggota DPR RI juga gitu ya. Pada saat masih menjadi anggota DPR RI, Yakut Holil tercatat memiliki harta kekayaan sebesar 936 juta rupiah. Nah, ini catatan awal, harta kekayaannya Gus Yakut itu 900 jutaan ya. Tapi nanti ketika sudah jadi menteri, tiba-tiba naik langsung 11 miliar. Pada tahun 2018, hal ini diketahui dari catatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, LHKPN, KPK. Harta terbanyaknya kala itu berasal dari alat transportasi dan mesin senilai 882 juta rupiah. Pada saat awal menjabat menjadi Menteri Agama, harta Yakut Holil Qomas naik menjadi 11,1 miliar rupiah pada laporan 31 Maret 2021. Awal ya, pada saat awal menjadi Menteri Agama langsung naik. Dengan begitu, harta Yakut naik drastis hingga 10 miliar rupiah. Wow. Harta terbanyaknya dalam periode laporan Maret 2021 berasal dari tanah dan bangunan yang Yakut milik, total mencapai 9,3 miliar rupiah. Selanjutnya disusul dari harta kendaraan mobil total 1,2 miliar rupiah, kas sebesar 646 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya sebesar 220 juta rupiah. Berikut laporan harta kekayaan Yakut Holil Qomas sebelum menjadi menteri dan sesudah menjadi menteri, dirangkum dari LHN KPK. 31 Desember 2018, masih menjadi anggota DPR RI, hartanya 936.396.000 rupiah. Namun pada 31 Desember 2020, sudah menjadi Menteri Agama, naik drastis menjadi 11 miliar 158.093.639 rupiah. Pada 31 Desember 2021 kembali naik, 11 miliar 774.830.491 rupiah. Naik terus ya. Naik terus. 31 Desember 2022 12 miliar 532.845.250 rupiah. 31 Desember 2023 12 miliar 732.005.102 rupiah. 2003 naik lagi
sampai 2005 puncaknya. 20 Januari 2025 13 miliar 749.729.733 rupiah. Ya, puncaknya ini ya, 2025. 13 miliar 749.729.333 gitu ya. Ya, hitunglah sekitar 14 miliar lah ya gitu ya. Meski telah berstatus tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Yakut maupun mantan staf khususnya, Isfah Abidal Aziz, IAA, alias Gus Alex. Oh, ini juga. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut Gus Alex, ya, staf susnya Benak Yakut juga ditahan ya. Sama-sama Gus ya. bahwa penahanan akan dilakukan dengan mempertimbangkan strategi penyidikan. Terkait penahanan nanti kami akan update. Tentu secepatnya. Karena KPK tentu juga ingin agar proses penyidikan bisa berjalan efektif. Jelas Budi. Penyidik saat ini masih fokus melengkapi berkas perkara, termasuk menelusuri aset recovery, dan menunggu hasil audit BPK sebelum melangkah ke tahap penahanan. Ya. Ya, jadi masih ditelusuri aset-aset lainnya ya. Karena ya namanya koruptor, mereka juga pasti tahu lah ya cara menyembunyikan uangnya seperti apa. Hal itu yang masih sampai saat ini juga dikejar-kejar oleh KPK. Oke, kita bacain coba ya komentar-komentarnya. Oh, ada yang komentar nih. Di balik 11 miliar ada triliunan yang disembunyikan. Oh ya mungkin aja ya. Saya juga nggak tahu tuh. Kemungkinan sih memang begitu. Ada juga yang komentar, gue yakin dia pasti ada setoran ke bosnya. Kalian pasti tahulah siapa bosnya. Siapa bosnya? Saya nggak tahu ya. Pura-pura gak tahu aja lah kita. Ya astagfirullahalazim. Ada juga yang komen, orang yang paling teriak NKRI ternyata maling-maling kuota haji. Korupsi paling bejat ya adalah korupsi kuota haji. Kalau korupsi-korupsi lainnya itu bejat juga, itu jahat juga. Tapi yang paling bejat itu ya korupsi kuota haji. Karena yang diambil itu, yang diembat itu rukun Islam yang kelima yang dikorupsi. Orang yang puluhan tahun ngantri harusnya sudah bisa berangkat, tapi ternyata gagal berangkat karena ada korupsi ini teman-teman. Dan kuotanya tersebut dijual kepada orang-orang kaya yang bisa bayar lebih mahal. Puluhan tahun mereka menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Tega betul kita. Kabarnya kerajaan Arab Saudi juga marah, kecewa besar terhadap pengelola haji Indonesia yang begitu bejat sekali. Saya melihatnya pemerintah Arab marah karena ini, kalian kan minta untuk haji reguler, kira-kira gitu mas. Tiba-tiba kalian jual separuh, kan marah lah. Kalau sama-sama begitu, kasihkan aja haji furoda, haji mujamalah gitu kan. Sehingga ya visanya menjadi pemasukan bagi pemerintah Arab untuk menyubsidi jamaah haji dari negara-negara lain. Malu-maluin negara Indonesia ya. Astagfirullah. Mau jadi apa? Mau jadi apa? Indonesia tanpa Korupsi adalah musuh bersama. Karena itu perlu gerakan bersama dan terpadu dalam membangun budaya anti korupsi. Ya sudahlah, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.